Halo, assalamualaikum guys, selamat siang. Nah, di sini di kandang saya, keluarga family. Nah, di sini kami kedatangan Bapak Mantri yang akan memeriksa keadaan sapi sekaligus suntik ya Pak ya. Ya, Nah, kebetulan tadi kita periksa sapi betina ini. Setelah kita periksa, ada tanda-tanda birahi dan layak untuk kita kawin suntik. Jadi kawin suntik sendiri perkawinan antara sapi betina dengan bibit unggul yang dilakukan melalui eh, palpasi rektal dan kita masukkan bibitnya melalui vagina, melalui alat buatan. kalau untuk semisal ini Pak kan habis melahirkan, nah itu bagusnya itu berapa hari atau berapa bulan begitu? Untuk sapi yang baru lahiran, umur pedet sekitar 2 bulan, bisa kita kawinkan karena untuk rasio satu betina satu kali lahiran dalam 1 tahun. Jadi kalau hitungannya hari ini katakan baru lahiran, 2 bulan lagi kita ada tanda birahi kita kawinkan. Jadi kira-kira nanti dalam 1 tahun akan terjadi satu kelahiran dan itu ideal sebenarnya. Tapi untuk mencapai itu kita juga harus ada manajemen pakan, manajemen kesehatan, dan juga manajemen kandang yang bagus. Dan insya Allah di sini kita lihat manajemen kandang, pakan bagus, pemeliharaan juga bagus. Insya Allah bisa kita kejar itu. Nah, kalau semisal ini kan kita kurang paham ini masalah birahi gitu ya. Nah, itu ciri khas tandanya itu seperti apa, Pak? Nah, untuk sapi peternak lebih mudah kita periksa. Yang pertama, dia akan lebih sering bersuara kayak mu, dan dia kalau ada temannya entah itu pejantan atau betina yang lain, sapi yang birahi itu akan naik-naik ke temannya terlebih dahulu. Dan setelah beberapa jam birahinya semakin bagus, dia akan gantian yang dinaiki oleh sapi lain. Dan untuk tanda-tanda lain, tanda-tanda yang bisa kita lihat mungkin di vaginanya akan sedikit lebih bengkak, dan kalau kita buka perlahan seperti ini akan terjadi tanda kemerahan karena aliran darah sangat deras ke sana karena dia menandakan birahi. Dan tanda-tanda yang cukup spesifik juga akan keluar sedikit lendir yang berwarna bening. Nah, kalau misalnya ini, Pak, nah yang seperti ini. Nah, ini bagusnya kira-kira bibit apa ini, Pak? Nah, untuk informasi kan sapi ini Belum pernah kawin. belum pernah kawin, belum pernah bunting. Nah, Nah, untuk pertama kali bunting kita lihat juga dengan kondisi ukuran pinggul dan ukuran induknya, kita sarankan untuk pertama mungkin kawin lokal dengan sapi Bali atau sapi lokal lainnya. Kalau memang terpaksa kita tetap mau minta IB, ya bisa kita IB dengan bibit Bali. Karena untuk pembelajaran jalan lahir dulu supaya nanti kalau kita paksakan dengan sapi yang besar, mungkin akan terjadi yang namanya kesulitan kelahiran atau distokia yang bisa mengancam fetusnya, mengancam pedetnya, mengancam induknya, bahkan terburuknya keduanya bisa tidak selamat. kalau dari begini, Pak, kan kita mendengar juga maksudnya kabar-kabar begitu kan. Nah, sapi ini misalnya kalau kawin suntik itu kemampuannya itu bisa sampai berapa tahun? Kalau untuk kawin sapi indukan itu banyak faktor, Pak. Yang paling utama itu adalah faktor kesehatan. Dan kalau kesehatan dan sebagainya itu terlaksana dengan baik, tata laksananya berjalan dengan baik, insya Allah bisa sampai 10 kali kelahiran. Apalagi dengan kita bisa mengejar 1 tahun, satu indukan, 1 kali kelahiran, itu bisa sampai 10 kali kelahiran. Gitu. Tapi tergantung juga pemeliharaan, kesehatan, reproduksinya, dan sebagainya. Kalau misalnya ini kalau seperti apa namanya? Tapi laki-laki begini. Nah, untuk menunjang misalnya oh kita mau buat bobotnya gitu kan supaya lebih gitu bagaimana, Pak? Untuk bobot biasanya kita pakai pakan tambahan. Nah, termasuk juga rumput hijauan yang minimal dengan berat 10% dari berat bobot tubuhnya. Jadi katakanlah sapi ini beratnya 200 kilo, jadi untuk sekali pakan minimal hijauannya 20 kilo. 20 kilo. Dan bisa juga dengan penambahan vitamin, pemberian obat cacing yang rutin karena penyakit cacingan pada sapi bisa mengakibatkan kekurusan karena
dia cacing itu bisa mengambil nutrisi yang dimakan sapi melalui pakan dan minumnya, dan itu bisa mempengaruhi kualitas sapinya, bobotnya seperti itu. Kalau semisal begini, kita misalnya kan, oh kita ini belum paham ini masalah vitamin itu seperti apa gitu kan. Nah, kalau yang baik itu seperti apa kan begitu, atau minumnya nanti caranya diminumkan kah atau disuntikkan bagaimana gitu. Kalau vitamin banyak pilihannya Pak, tapi kalau kami biasanya sarankan ya untuk yang ada kandungan ATP-nya sebagai sumber tenaga, juga bisa untuk vitamin B kompleks, kandungannya cukup bagus untuk sapi. Ini kan untuk menjawab pertanyaan teman tadi kan, ada yang tanya begitu, jadi vitaminnya ini apa Mas Bro, bilangnya begitu kan. Karena kan selama ini saya kan memang yang sering kontrol kan dari Pak Mantrinya sendiri begitu kan, yang ngasih gitu. Sementara yang namanya kita ini masih awam itu enggak tanya-tanya gitu kan, taunya sudah suntik vitamin sudah kan begitu. Bisa juga yang oral atau diminumkan, ada biasanya di toko-toko perlengkapan ternak seperti itu. Tapi kalau seandainya mediasinya seperti ini Pak Mantri, kira-kira ini bagus apa enggak? Misalkan ini kandang kering ini misalnya kan, karena kan kalau seandainya kandang basah itu otomatis kita harus membuat misalnya kayak tempat comberan begitu kan. Kalau sistem seperti ini kira-kira sehat atau tidak? Bagus saja Pak, sejauh ini yang penting setiap kandang itu kebersihannya harus dijaga, apalagi kalau memang dia hari-hari selalu di posisi seperti ini, otomatis dia berak ataupun urinasi juga di kandang. Nah, itu segera dibersihkan. Terus kalau sudah terlihat lembab kandangnya, kalau bisa sekam diganti dengan yang baru supaya tidak kondisi lantainya tidak lembab, tidak terjadi penumpukan bakteri seperti itu. Karena melalui bakteri di tanah dan sebagainya itu sebagai salah satu sumber penularan penyakit yang bisa menjangkiti ternak kita. Berarti ini termasuk masuk kategori atau tidak Pak? Kategori bagus sudah. Yang penting tadi kalau memang kita lihat sudah ada yang cukup lembab, basah karena sering kali kena urin, harus segera diganti yang kering, diganti yang baru supaya dia lebih nyaman. Ya oke lah Pak ya, mungkin dari saya cukup pertanyaan cukup sekian dulu. Lain kali mungkin kalau misalnya ada pertemuan depannya ya kita sambung lagi. Ya. Terima kasih Pak. Ya itu guys, tadi sebentar wawancara bersama Pak Mantri Bayu yang kebetulan mereka mendapat wilayah di Kecamatan Talisayan sampai Tunggal Bumi guys. Nah, jangan lupa subscribe atau komen ya supaya akun ini berkembang dan kita dapat bertukar pengalaman bersama-sama tentang masalah ternak. Apabila nanti misalnya ada kurang dari baiknya ke saya ini ya mohon diberi bimbingannya karena ya masih pemula guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas.